Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Christian Channel. Pada kesempatan ini kita akan melihat debat antara para apologet Kristen Indonesia, dan mari kita menyimaknya dan mari kita memberikan komentar yang baik. Ini dia videonya, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Kalau tidak ada dosa ya tidak ada kurban. Yang dilakukan Yesus itu adalah menjadi kurban untuk mengalahkan dosa. Berarti dosa yang pertama itu dosa yang dibuat oleh Adam. Berarti Yesus sudah ada sebelum Adam. Seperti itu. Bagaimana? Kamu boleh bisa punya aplikasi lain, bukakan Yohanes 17 ayat 24. Takutnya kalau saya katakan ya dari pertanyaan kamu, ini saya langsung kasih dalil. Yesus itu ada sebelum dunia ini ada. Itu dalilnya. Yohanes 17 ayat 24. Silakan dibaca. Oh ya, mohon maaf karena saya bukan yang ya, Bapa mengasihi aku sebelum dunia ada. Itu kata Yesus. Jadi kalau Bapa sudah mengasihi anaknya sebelum dunia ada, jauh sebelum Adam, Yesus itu dalam keilahiannya telah ada. Coba bisa diulang Kak anunya, apanya? Tadi ayatnya bisa diulang, kurang jelas. Yohanes 17 ayat 24. Iya. Bapa telah mengasihi aku sebelum dunia ada. Itu kata Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 24. Jadi sebelum dunia ada, bukan sebelum Adam, bahkan sebelum dunia ada, dia itu telah ada, telah dikasihi bersama-sama dengan Allah. Gitu. Ya begini Kak, saya seolah-olah orang yang kosong, orang yang tidak mengerti. Begini pertanyaan saya juga selanjutnya, berarti ini yang masuk akal tadi, berarti nih Bapak mengasihi, ada yang dikasihi, berarti Ya, Bapak mengasihi dirinya sendiri, begitu? Bapak Bagaimana? mengasihi firman-Nya. Oh, firman itu siapa Kak? Firman itu adalah perkataannya Allah, pikirannya Allah. Karena Allah kami hidup, pikirannya pun hidup, bukan benda mati. Berarti, Kamu pernah nggak mengasihi badanmu? ya pernah, saya mengasihi badan saya, pernah. Badanmu sama nggak dengan pikiranmu? Ya sama, satu badan. Loh, kelihatan nggak sih pikiranmu? Badanmu kelihatan, tapi pikiranmu nggak kelihatan. Tetapi pikiranmu bisa mengasihi badanmu kan? Ini dua realita yang berbeda dalam satu hakikat manusia. Allah dengan realita firman, dengan sang Bapa dan rohnya atau nafasnya, itu juga berbeda. Namun saling mengasihi, dialiri oleh rohnya itu sendiri. Gimana? Jadi antara firman dengan sang Bapa itu saling mengasihi. Melalui Roh Kudus, kasih itu tersampaikan. Itulah yang kami kenal dengan satu Allah dengan tiga realita berbeda, atau yang sering disebut Tritunggal. Tiga dalam satu, tiga realita berbeda dalam satu hakikat Allah. Ya. Makanya Allah kami yang adalah kasih, kalau mau disebut maha pengasih, sebelum ciptaan ada, dia sudah maha pengasih. Siapa yang dia kasih? Firman-Nya. Berbeda kalau dengan Allah yang satu, seperti satu, maaf bentar, satu batu saya ini nggak bisa mengasihi karena dia mati. Satu toktil, apa yang mau dia kasih? Bahkan dia tidak bisa berkata-kata. Jadi yang bisa mengasihi itu sudah pasti Tritunggal, karena Tritunggal itu artinya hidup dengan firman dan rohnya. Itulah Tritunggal. Ingat, jangan trinya aja yang dibaca, tunggalnya itu juga dibaca. Oh iya. Tiga dalam satu. Iya Kak. Selanjutnya Kak. Tapi udah nangkep ini. Iya, udah nangkap. Jadi udah tahu kan, Yesus itu dalam keilahiannya telah dikasihi Bapa dalam kekekalan. Iya. Berarti Kak, ini yang tiga realitas ini, apakah masing-masing punya eksistensi atau masing-masing ada kepribadian atau bagaimana Kak? Atau tiga? Bukan kepribadian dong. Pribadi sekarang ini orang mengira pribadi itu kayak kamu satu, terus aku satu, terus si Agatha yang sini diikat jadi satu. Pribadi yang seperti apa dulu ini? Kita harus tahu definisi dari pribadi yang kamu maksudkan. Karena pribadi itu bisa dinarasikan seperti tiga orang pribadi, tiga personal gitu loh. Masing-masing punya apa istilahnya? Ya, definisikan dulu pribadi atau personae yang kamu tahu lah.
kamu, pertanyaan kamu ini di mana? Iya, pertanyaan saya itu yang pertanyaan poin yang pertama tadi sudah terjawab. Begini Kak, saya Kamu pribadi dulu dong, jelasin Oh dong. iya, Saya pribadi. mau tahu juga pandangan kamu tentang pribadi itu seperti apa. ya kalau pandangan saya pribadi itu yang punya hakikat sendiri itu yang pribadi tunggal istilahnya. Kalau untuk manusia ya bukan dari untuk apa namanya, untuk sang pencipta itu, sang pencipta tidak lagi. Kamu yang satu manusia aja memiliki 3 realita yang berbeda loh. Coba contohnya bagaimana? Loh, tadi kamu pikiranmu, badanmu, nafasmu itu udah 3 realita yang berbeda dalam satu hakikat manusia. Jadi yang mau pribadi seperti apa? Ini kan di tiga hakikat yang Loh, disebutkan tadi kamu itu kan ada saya tanya. Iya. Kamu ini satu pribadi atau 2 pribadi? Ini kan untuk manusia, beda dengan untuk Ya, makanya betul, saya kan Anda tanya sama kamu. Iya, kan Anda Definisi meyakini bahwa pribadi. ya tunggu saya dulu bicara. Definisi pribadi menurut pandanganmu seperti apa? Kalau saya untuk pribadi itu, kalau untuk manusia itu hanya satu, tetapi di dalamnya itu ada 3 ada 3 yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berbentuk nafas, yang tempatnya itu ada kolbu, ada hati, tempatnya itu disebut kolbu, ada akal, ada fisik. Itu kalau di satu pribadi, itu untuk esensi, menurut saya untuk esensi satu manusia itu punya satu pribadi, tetapi diberikan akal oleh Allah, diberikan juga hati, diberikan fisik. Wah, kamu sudah Tritunggal sekarang pemahamannya. Wow, kamu cepat sekali belajar dari saya. Good. Jadi apa yang dimaksud pribadi? Silakan jelaskan. Pribadi itu kalau menurut saya satu. Saya kan satu, berarti saya satu. Loh, Sebagai kamu tadi pribadi sudah satu. mengakui kamu memiliki 3 realita berbeda dalam satu hakikat manusia. Jadi pribadi itu apa sebenarnya? Ya, kalau menurut dari pandangan saya itu pribadi tetap satu. Pribadi Oke. tetap satu. Apakah mayat disebut pribadi? Ya, disebut pribadi. Bagaimana bisa kamu mengatakan walaupun mayat dia- itu memiliki kepribadian, sementara seorang mayat aja nggak bisa menyatakan dirinya, "Hai, aku mayat." Bagaimana kamu mengatakan itu pribadi? Kita mengatakan dia pribadi karena dia punya bentuk, punya jasad. Itu pribadi untuk Apa manusia kamu ya. mau di luar- bilang ini juga ya, pribadi? Di luar Karena ini daripada punya bentuk. ya, di luar daripada Boleh nggak saya mengatakan ini pribadi sama seperti mayat yang tak berkata-kata itu? ya, di luar daripada konteks manusia. Oh, Itu dijawab memang dulu banyak. dong, tanggapin saya. Kalau Iya. kamu mengatakan mayat itu adalah pribadi, bisa saya katakan batu ini adalah pribadi? Iya, batu itu pribadi karena ada bentuknya. Wow. Oh my goodness. Kalau bagaimana dengan kakak? 2.800 orang harus tahu bahwa batu adalah pribadi. Wow. Bagaimana pribadi ini menyatakan dirinya adalah batu? Silakan. Kamu nggak tahu kata Ya. pribadi, istilah pribadi pun kau tak tahu. Ya, kalau dari begini ya Kak, mohon maaf kalau saya kan dari awal saya sudah mengatakan saya itu di sini di live ini saya merasa saya kosong, jadi makanya saya belajar di sini. Kalau Bukan menurut seperti saya, itu tadi. ya, menurut saya pribadi itu Tadi kamu mengatakan adalah satu. anggaplah saya kosong. Ternyata anggapan saya tentang kamu kosong itu beneran kosong. Iya, itu Karena makanya. kalau menganggap Iya, artinya makanya. belum. Tidak Iya, demikian. Namun sekarang saya baru tahu ketika kamu mengatakan batu adalah pribadi, kamu sepenuhnya kosong, bukan dianggap kosong. Iya, coba jelaskan kalau misalnya di luar daripada tadi benda, kan benda beda dengan manusia. Yang saya maksud pribadi Kalau itu, gitu satu mayat itu pribadi atau tidak? apakah dia sudah hidup atau tidak? Loh, Itu- saya itu nanya pertanyaan. satu Kan mayat, bukan satu kamu yang manusia kan? Jawabnya Kamu kan sebentar, beda-beda makanya konteks. jangan terburu-buru. Ya, jawabnya kan beda-beda. Analisa kata-kata saya. Pertanyaan saya, apakah mayat itu adalah pribadi? Kalau kamu, tentu saya tahu kamu pribadi. Karena kamu sudah menyatakan dirimu kepada saya. Yang saya tanya, mayat artinya tubuh. Tanpa jiwa, tanpa roh. Apakah mayat disebut pribadi? Saya tanya itu. Kok kamu Iya, muter? disebut pribadi kalau
Karena Saya dia punya ulangi sekali pribadi. lagi, kalau mayat yang tidak bisa berkata disebut pribadi, ini sekali lagi saya tanya, apakah batu ini juga disebut pribadi? Karena menurut kamu pribadi itu berbentuk, ini pun berbentuk. Itu kan konteksnya beda. Beda kita manusia dengan beda benda mati. Mayat dengan ini tidak ada bedanya. Sama-sama tidak bisa bicara, sama-sama tidak bisa bergerak. Cuman bisa dipapah dan dikatakan ini mayat Alpi. Tapi Ini batu, ini Alpi. Tapi apakah itu batu pernah hidup atau Kan tidak? tadi saya Itu kan katakan pertanyaannya. Kan kita manusia analisa pernah hidup, kata lalu mati. per kata. Kamu tidak menganalisa perkataan saya. Kalau Coba gimana? begini, kalau pandangan dari kakak pribadi, bagaimana? Kalau menurut kakak tentang pribadi itu, saya di sini live-nya mau apa namanya istilahnya, mau mendapat ilmu, mau pengetahuan untuk pendapat dari kakak bagaimana? Saya katakan saya tidak tahu apa itu pribadi. Makanya saya tidak dari tadi tidak menggunakan diksi pribadi. Ketika menjelaskan Tritunggal, ada nggak saya mengatakan pribadi? Kecuali itu keluar dari mulutmu. Betul tidak? Itulah makanya saya bertanya, apakah itu juga pribadi? Makanya Kalau dibalikkan pertanyaan kepada saya, ketika apa itu kamu pribadi? dengarkan baik-baik. Justru saya bertanya, apakah itu 3 yang disebutkan tadi itu pribadi atau tidak? Jawab aja. Loh, saya dari tadi menjawab tidak. Makanya saya tadi Dengan alasan apa? Alasannya? dengar. Iya. Loh, karena saya tidak membawa diksi pribadi, yang bawa narasi pribadi itu kamu, maka kamu yang berhak menjelaskan. Itu. Karena saya tahu definisi realita itu apa, saya bawa di situ. Tenangkan dong hatimu kalau diskusi sama saya itu harus santai. Mau izin sholat atau gimana Pak? Kira-kira? Nggak ada debat kusir di sini. Kita santai Pak di sini. Gimana Pak? Saya ini orang bodoh Pak. Oh Mak, lagi langsung nyari dia. Ya, saya orang bodoh. Jadi saya itu hanya menggunakan kata-kata sekiranya yang saya pahami. Wah, kabur. Saya nggak kick ya, saya nggak kick. Marilah kita nikmati dulu minuman kita hari ini, yaitu air putih. Ingat ya teman-teman ya, minimal kalian itu harus santai, tenang. Oke? Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar dan sudah melihat video ini. Maka dari itu, mari kita simak baik-baik video ini dan mari kita juga akan memberikan komentar yang baik dan yang positif, ya. Dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih sebelumnya sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati.